awareness atau kesadaran akan konsekuensi. Jadi konsekuensi dia nggak sadar konsekuensi apa yang dia lakukan. Dia ngikut aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Khalil Ramadan di IDC Psikologi Remaja. Di kesempatan kali ini kita sudah bersama Bapak Hari Samputra Agus, narasumber kita. Gimana nih Pak, kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Sini kita mulai aja langsung ya. Di sini Pak, kan lumayan banyak sekarang ya anak-anak remaja yang mulai terpengaruh oleh dengan perilaku gangster. Dan ini apa aja sih penyebab perilaku gangster pada kalangan remaja? Oke, yang pertama menurut pandangan saya lingkungan keluarga. Ya, kurangnya pengawasan orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya dukungan emosional dari orang tua. Kemudian pengaruh teman sebaya, peer group. Nah, teman sebaya juga mempengaruhi kita dalam anak-anak kita untuk dipengaruhi teman sebaya yang terlibat dalam gangster. Dan tekanan untuk bergabung dapat kuat karena adanya teman sebaya itu. Jadi ada tekanan untuk gabung lah gitu ya. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sosial. Ya, keterampilan sosial maksudnya mungkin lebih rentan terhadap lingkungan. Jadi keterampilan sosial maksudnya hubungan dengan orang, jadi ya kurang baik lah ya. Dan ini juga ada penggunaan media sosial. Itu juga bisa menyebabkan pengaruh untuk bisa perilaku remaja, terutama bila terpapar konten yang mempromosikan kekerasan ya, perilaku negatif. Yang keempat, kurangnya kegiatan positif. Nah itu biasa ya, mencari jadi negatif aja bawaannya gitu, nggak ada yang positif begitu. Terus masalah kesehatan mental ini juga bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi gangster. Kesehatan mentalnya terganggu, seperti depresi, kecemasan, mungkin lebih rentan terhadap hal ini gitu. Dan yang terakhir, kurangnya awareness atau kesadaran akan konsekuensi. Jadi konsekuensi dia nggak sadar konsekuensi apa yang dia lakukan. Dia ngikut aja gitu. Itu juga bisa membuat jangka panjang sehingga mereka tidak mempertimbangkan dampaknya dari apa yang dia lakukan. Nah itu kira-kira penyebab anak-anak teman-teman kita yang gabung ke gangster dan melakukan hal-hal yang ya kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Terus apa aja nih ya Pak kenegatifan perilaku gangster di kalangan remaja zaman sekarang itu? Oke, dampak negatifnya dampak negatif dari gangster itu yang pertama pastinya kekerasan, ada tindak kriminal ini. Jadi dampak negatif gangster itu pertama saya pikir adalah kekerasan dan tindakan kriminal dan perilaku antisosial lainnya ya, terkait dengan hal ini. Kemudian dia berdampak juga pada kesehatan mental gitu. Ya, kesehatan mental, pengaruh buruk pada kesehatan mental. Yang mengalami stres mereka, depresi, kecemasan akibat tekanan dari kekerasan yang mereka lakukan di grupnya itu. Terus gangguan hubungan sosial, dengan orang tua, jadi ini ya, jadi rusak ya, hubungan dengan keluarga, teman, masyarakat, serta mempengaruhi kemampuan remaja untuk berinteraksi secara positif. Dampak juga pada prestasi akademis ini juga penting nih. Jadi teman-teman yang ikut-ikutan itu prestasi akademisnya mengalami penurunan ya akibat fokus pada aktivitas gangster yang pastinya yang negatifnya. Kemudian resiko penyalahgunaan obat zat adiktif itu. Narkotika itu dampak negatif dari gangster juga ke sana gitu. Rentan terhadap penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkoba. Terus dampak pada reputasi dan masa depan. Nah, itu kalau masa teman-teman yang terlibat itu reputasinya tuh bisa rusak gitu. Dia juga nanti kalau misalnya di masa depannya tuh mengalami masalah dengan kehidupannya gitu. Kalau bergabung dengan kelompok-kelompok gangster di waktu dia muda gitu, waktu dia remaja. Jadi termasuk ya
peluang pendidikan dan karirnya gitu Iya. di masa depan. Jadi itu yang kira-kira dampak negatif dari gabung di gangster itu ya. Iya. Iya. Ya kira-kira gitu ininya kenegatifannya. Iya. Dan ini gimana sih Pak? Bagaimana mencegah, mengatasi dan mensolusikan perilaku gangster di kalangan remaja-remaja itu? Ya, pendekatannya ya harus komprehensif ya, melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Oke, pertama pasti pendidikan dan kesadaran. Kita harus memberikan kesadaran remaja tentang bahaya dan dampak negatif dari gangster itu. Kemudian ada pengawasan, ada monitoring dari semua tadi ya, kerjasama semua pihak lah yang terkait dengan ini ya, keluarga dari yang saya sebutkan ya. Pengawasannya ada, memantau aktivitasnya, mengidentifikasi tanda-tanda perilaku gangster. Terus pastinya harus memberikan alternatif kegiatan positif pastinya. Iya. Ya kan, nggak mungkin kita nggak memberikan alternatif kegiatan positif kepada teman-teman yang terlibat gangster itu. Semacam ya, kegiatan positif dan konstruktif bagi remaja seperti olahraga, seni, dan lain sebagainya ya, yang kira-kira positif itu. Pengembangan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, empati, itu keterampilan sosial tuh. Empati, manajemen konflik, itu kan keterampilan sosial ya. Itu perlu diajarkan, dididik juga kepada teman-teman kita itu, keterampilan sosial. Komunikasi juga, komunikasi efektif yang gimana gitu ya. Kemudian penguatan hubungan keluarga. Nah itu juga, keluarga juga harus berpengaruh. Kita harus, solusinya adalah, salah satunya adalah penguatan hubungan keluarga. Jadi ayah dan anak saling kembalilah penuh cinta, penuh kasih sayang gitu ya. Saling memeluk. Dia ya kerjasama, hubungan yang kuat antara orang tua dan remaja dapat menyelesaikan masalah ini. Dan yang terakhir kerjasama dengan komunitas, penggunaan teknologi yang bijak, dan pengembangan program pencegahan. Pencegahan maksudnya yang berkelanjutan mengatasi hal ini gitu. Dan memanfaatkan teknologi yang aman. Kita gunakan teknologi yang aman buat mereka ya, jangan yang provokatif gitu ya. Dan dan kerjasama dengan komunitas maksudnya komunitas sekolah, lembaga terkait, ada LSM, yayasan yang bergerak di untuk penjahteraan remaja pada umumnya dan mengatasi gangster pada khususnya gitu. Kira-kira gitu masalah solusi terhadap masalah gangster di kalangan remaja ini gitu. Iya. Ya, jadi sudah dijelaskan semua ya oleh Bapak Hari, narasumber kita, tentang masalah gangster di kalangan remaja. Contohnya kayak dikasih tahu tuh kan tadi poin-poinnya, kayak kenegatifan dari gangster, terus gimana sih cara mencegahnya, kasih solusinya juga gimana, terus apa aja yang bisa buat pengaruh perilaku gangster pada kalangan remaja. Nah, jadi segitu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.